berita kali ini dia perbedaan anak STM Indonesia dan anak sekolah Jepang guys. Ayo jom kita semak video ini untuk mengetahui info seterusnya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini, selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya untuk anda semua yang menonton video ini walau di mana juga anda berada. Kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik guys, yaitu ini dia perbedaan anak STM Indonesia dan anak sekolah Jepang guys. Ini bedanya guys. Ayo jom kita saksikan video nih, kita reaction, kita tengok macam mana perbezaannya guys. Tapi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Bagi-Bagi. Kepada anda yang menonton video nih, sokong juga ini channel Bagi-Bagi sebab dia banyak berkongsi guys kepada kita berkaitan dengan info-info yang amat menarik. Ayo kita sokong sama-sama dengan memberi like, komen, dan juga subscribe terhadap channel Bagi-Bagi. Ayo guys, jom kita saksikan video ini macam mana ceritanya. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1 jom. Oh ini Bagi-Bagi channel ya guys. Perbedaannya anak STM Indonesia, ini singkatan nih kan STM nih, dan anak sekolah Jepang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Oke beres. Setelah rame hiruk pikuk Natuna yang bikin otak tegang, tapi nggak berang-berang. Ibarat lihat pacar temen seksi, tapi nggak bisa pegang. Kita refresh otak saja ya sahabat Bagi-Bagi. Ini hiburan nggak usah ngegas atau emosi. Sama lah juga lah guys. Banyak di sini nih sebenarnya channel Tengkuruk Channel banyak bercerita atau reaction pasal ketenteraan. Jadi kali ini kita santai-santai ya guys. Kita tengok dulu apa dia punya isi kandungannya. Kami yakin sahabat Bagi-Bagi kepalanya nggak kayak pentol korek, digesek dikit kebakar. Setelah kesuksesan menyandingkan TNI dan tentara Korea, kita sandingkan lagi kesatuan paling populer abad ini. Kesatuan ini populer setelah invasi brutalnya ke gedung DPR, yaitu anak STM. Kita kali ini akan sandingkan perbandingan anak STM dan anak sekolah Jepang menurut kami. Oh iya, sebelum kita mulai, kita ingetin lagi ya, jangan lupa like dan subscribe. Yang like dan subscribe kita doakan segala hajatannya terkabul. Amin, satu amin, lagi. amin. Ingat, ini hanya hiburan. Gak ada niat cewek menjelekan guys pihak manapun, dan yang kepalanya seperti pentol korek silahkan minggir, gak usah nonton. Karena video ini bisa mencabik silakan minggir yang menonton ya. Langsung aja kita mulai. Kita masuk nomor 5, masalah kehadiran sekolah. Angka kehadiran di sekolah Jepang mencapai 99%. Mungkin banyak dari kita yang setidaknya pernah satu hari bolos sekolah. Murid-murid di Jepang hampir tidak pernah bolos sekolah ataupun datang terlambat ke sekolah. Menurut laporan, ada sekitar 99% siswa di sana tidak pernah melakukan hal tersebut. Mereka juga dikenal tak pernah mengacukan guru mereka. Pendidikan bagi mereka adalah segalanya, di mana bila di negara Jepang, kualitas belajarmu benar-benar akan menentukan masa depanmu. Jadi, bila mereka rajin dan pintar, jaminan masuk universitas elit kian terbuka. Dan dorang nih belajar untuk mendapatkan kerja. Dorang punya apa nih mindset, belajar bagus-bagus supaya pandai jadi dapat kerja. Nanti di belakang nanti saya bagi tahu ada tekniknya guys. Ada saya punya kesimpulan sendiri. Jom. Jaminan pekerjaan yang baik sangat terjamin. Kan? Saya mau Berbeda tunggu dengan dari anak Indonesia. STM kebanggaan kita. Jujurlah, tanya ke anak STM dalam setahun berapa kali ini mereka Indonesia bolos. Dan setelah mereka lulus pun, mereka tidak mendapatkan jaminan apapun. Bahkan gitu ya? banyak dari mereka yang berprinsip mereka akan langsung bekerja membantu orang tua. Anak STM tahu hanya bermodal lulusan STM tanpa melanjutkan universitas. Maka gitu ya? masa depan mereka akan terbatas. Tetapi Betulkah guys? Apa yang saya dengar ini? Nanti kamu yang menonton video ini boleh bubuk komen di bawah ya guys. yang perlu sahabat Bagi-Bagi ketahui, bahwa dengan anak STM ini membantu perekonomian negara. Misalnya, membantu perusahaan-perusahaan bidang industri yang hanya sanggup membayar lulusan STM, bukan insinyur. Dengan banyaknya lulusan STM, maka banyaklah perusahaan-perusahaan asing membuka pabriknya di Indonesia, terutama dengan alasan biaya produksi. Kita masuk nomor 4. Pelajar di Jepang
biasanya Yang pertama. menyukai sesama jenis, terutama wanita. Sekolah khusus seperti STM di Jepang biasanya menyukai lawan jenis. Di sana tidak tabu seperti di sini. Mungkin karena banyak pelajar di sana sudah menjadi pecinta harem virtual. Laki-laki pelajar Jepang lebih menyukai gadis dua dimensi. Jadi, banyak dari gadis-gadis menyukai sesama jenisnya. Dan laki-laki pun banyak menyukai laki-laki yang manis. Oh, di Jepang dia punya sekolah semua wanita. Lepas tu kalau laki semua lelaki begitu. Jadi dia punya kesan jadi macam ni. Betul kan ni? Okey, kita dengar guys, kita dengar. Saya rasa macam ada benarnya sebab taulah yang macam yang lagu Korea-Korea tu kan guys, semua muka-muka yang cubi-cubi. Mari kita lanjut. Berbeda dengan STM kita. Allah. STM kita Lelaki sama ibarat laki. pasukan barbar yang diisolasi di lingkungan Ini penuh dari pria. Indonesia. Tetap tidak membuat mereka menyukai sesama mereka. Membuktikan sikap anak STM laki abis. Masih Bukannya normal. menjadi pecinta sesama Begitu, masih jenis normal. karena satu sekolahnya laki-laki semua. Mereka ibarat pasukan Viking yang menginvasi daratan karena emas. Begitu juga anak STM. Walau diisolasi lingkungan yang sejenis, saat melihat woman, naluri mereka keluar dan makin beringas. Ini namanya normal guys. Perempuan dengan lelaki. Jadi kalau macam tadi tu, kalau Jepun ni lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Tapi ini normal. Okey. Bahkan, mereka mensatroni bagus. sekolah-sekolah kejuruan wanita di sekitarnya dan menandai itu sebagai wilayah kekuasaannya. Tengok, kucing pun Bahkan, di sini. bila wilayah kekuasaannya Anda tahu juga jantan betina kan? Saya mau dengar balik. Tertinggal sudah. dan menandai itu sebagai wilayah kekuasaannya. Bahkan, bila wilayah kekuasaannya diganggu, mereka siap bertempur dengan STM lainnya. Oke, langsung aja kita masuk nomor 3. Tidak ada petugas apa yang kebersihan. Di Jepang, sekolah tidak bergantung pada petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sebagai gantinya, siswa menggulung lengan baju mereka dan membersihkan setiap bagian sekolah mereka, termasuk toilet. Ya, siswa, guru, staf sekolah, dan bahkan pimpinan sekolah tertinggi seperti wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, semua bergabung bersama dalam pembersihan, dengan setiap orang ditugaskan di area mereka masing-masing. Setiap harinya, sekolah di Jepang membersihkan waktu untuk kegiatan bersih-bersih yang disebut shouji. Beberapa siswa memakai tenugui atau bandana di kepala mereka, dan sebelum waktu bersih-bersih dimulai, mereka duduk dalam diam selama beberapa menit untuk bermeditasi dan mempersiapkan pikiran dan tubuh mereka yang disebut mokuso. Hai, bagaimana dengan anak STM? Tanyalah pada anak STM bagaimana piket mereka. Ada sih yang rajin melakukan tugas piket mereka, ada pula yang memasrahkan kepada pasukan mereka. Ini khusus untuk bos anak STM. Ini STM. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi sepertinya anak STM sekarang jauh lebih baik ya sahabat bagi-bagi. Power up with Lazada 10-10 Tenaga Deals. Buy one, free one. Langsung aja kita masuk nomor 2, masalah kekompakan. Nomor 2. Walau di Jepang ada film-film seperti Crow Zero, tetapi pada kenyataannya jarang sekali tawuran di Jepang. Bahkan perkelahian di Jepang sangat minim. Mungkin karena ketatnya sistem pendidikan di sana membuat mereka fokus total terhadap pendidikan. Atau memang sebenarnya jiwa asli mereka hanya bersifat anime. Tidak ada kekompakan seperti serial Crow Zero ini. Gitu. Berbanding terbalik dengan anak STM kita. Anak STM kita jangan ditanya soal kekompakannya. Lu lihat aja sendiri sahabat bagi-bagi. Satu disentuh turun 1000. Sifat ini memang tidak baik bila kaitannya dengan tawuran. Tetapi bila kita memaksa memandang sisi positifnya, ternyata persekutuan anak STM lah yang paling setia daripada ormas-ormas lain. Coba guru dan kepala sekolah bisa mengelola kekompakannya. Misal, ramai-ramai tolong warga banjir atau ramai-ramai bikin produksi kreatif sekolah. Kan lumayan buat tambah-tambah uang jajan. Oke, yang ditunggu kita masuk nomor 1. Pakaian. Pakaian sekolah di Jepang sangat berbeda dengan anak STM. Di Jepang, pakaian tas hingga sepatu semua sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Tetapi siswa boleh memodifikasinya. Misal, untuk rok pada wanita dan seragam pada pria. Lalu, pada musim panas, mereka suka memakai pakaian seminim mungkin, seperti yang dilansir yukkepo.com. Bahwa kebiasaan sekolah Jepang bila wanita suka mengibaskan roknya,
dan pria suka menipiskan celananya. Kami juga tidak tahu maksud menipiskan celana ya. Bayangkan, Gimana ya? bila anak STM suka mengipiskan celananya ya. Jujur, kami tidak bisa membayangkannya. Jadi, kesimpulannya adalah selalu ada pemandangan yang menawan menjadi siswa Jepang. Berbeda sekali dengan kita ya. Tidak ada pakaian musim dingin ataupun musim panas. Walau kadang Oh, kita ini di lihat Indonesia ada dia aja ada. anak-anak sekolah Indonesia yang memakai seragam musim dingin dan musim panas di sini karena style kayak Jepang katanya. Dengan perbedaan pakaian yang dilakukan, jelas terlihat perbedaan dalam sudut visual ya sahabat bagi-bagi. Dilihat dari persiapan pagi harinya, pasti lebih repot ya dari kita. Lalu, kebiasaan orang Jepang yang bersepeda atau menggunakan kendaraan umum, jelas membuat mereka terlihat bekerja keras. Ya, itu sekian berita santai dari kami. Kalian anak STM, maju terus. Kalian adalah penerus bangsa. Di tangan kalianlah negara ini nanti akan bergantung. Walau saat ini kalian bergantung kepada bapak ibu kalian. Walaupun keadaan kalian apa adanya, tapi kalian bahagia, punya waktu luang dan bebas bermain. Toh, nyatanya, walaupun pintar di Indonesia bukan jaminan kamu sukses. Ingat, Betul. apapun yang kalian pelajari dan kasihan kepada orang tua adalah kunci bisa sukses. Itu sekian berita dari kami. Oke, saya rasa ada info lah terbaru ataupun dapat membandingkan antara pelajar daripada Jepun dengan daripada Indonesia. Kalau ditengok daripada pendidikan ataupun disiplin, Jepun memang dia jaga disiplin dan mementingkan pendidikan. Tapi kalau di Indonesia tuh dia kira macam pendidikan dan juga dari segi disiplin tuh kalau dibuat perbandingan Jepun okey lah kan. Tapi bagi saya, ini pandangan pribadi saya, keadaan pada hari ini, kedudukan pada hari ini, apa yang berlaku pada hari ini bukan menggambarkan untuk masa akan datang. Contohlah, saya ada satu kawan nih guys, dia masa belajar, kamilah sama-sama, memang nakal berhabis guys, nakal berhabis. Lepas tu kuat escape sekolah, escape ni tidak ponteng sekolah, ini escape ni ponteng sekolah. Lepas tu nakal, kuat bercewek. Lepas tu masa sekolah memang nakal berhabis. Tahu apa yang dia jadi? Lepas habis sekolah, dia pergi sambung belajar, dia dapat kerja yang bagus guys. Bukan dia kerja yang kerja kerajaan ni, tapi dia buka bisnis sendiri, dia berniaga sendiri, akhirnya menjadi seorang yang berjaya. Itu sebenarnya. Jadi kalau bagi saya pendidikan ni guys juga memang penting, tetapi dia bukan jaminan untuk kita punya kejayaan. Pelajaran ini adalah ilmu yang ada sama kita itu kita aplikasi dalam kehidupan untuk apa yang sepatutnya kita buat. Tidak semestinya belajar tinggi-tinggi, pandai dapat masuk universiti, lepas tu mau juga kerja di macam kerajaan macam tu. Kalau saya punya pandangan tidak begitu. Belajar untuk pandai dapat ilmu untuk memajukan diri untuk masa hadapan. Kita yang mencorakkan kita punya kehidupan untuk masa hadapan itu guys. Bukan kita terikat dengan satu arahan ataupun kita macam kena remote begitu. Jadi macam tidak bebas. Jadi itulah pandangan saya guys, apapun kepada STM Indonesia, ada yang nengok di sini nih ataupun kalian pernah mengalami pengalaman seperti ini, boleh berkongsi dengan saya guys. Bubu komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan ketinggalan guys setiap video reaction yang saya buat di channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.